Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Balik. kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya. Oke, kita melanjutkan materi kita. Ini kita agak loncat sedikit ya. Harusnya kemarin kan kita sudah membahas address resolution, harusnya itu ke basic router ya. Cuman basic router ini kita sudah lakukan di praktikum, jadi sama ya fungsi-fungsinya, kemudian perintah-perintahnya. Nah, kita lompat ke IP4 ya, addressing. Ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini apa saja? Yang pertama tentang nanti kita, karena ini nanti terkait dengan praktikum selanjutnya ya. Praktikum selanjutnya kita sudah membahas terkait dengan IP address. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah nanti struktur IPv4 ya, IPv4 address di alamat IP versi 4. Nanti bagaimana sih strukturnya ya, network portionnya dan host portionnya dan subnet mask dan sebagainya. Kemudian ada unicast, ada broadcast dan multicast. Kemudian ada tipe-tipe dari IP versi 4, ada public ya, ada IP public ya, ada IP private ya, kemudian ada IP 4 yang istilahnya sudah di reserve, artinya apa ya? Digunakan untuk hal-hal yang khusus. Kemudian ada segmentasi jaringan ya, bagaimana kita membagi jaringan ya agar nanti lebih bagus. Kemudian subnet, subnet IPv untuk IP versi 4 ini, ada subnet untuk per 24, ada subnet untuk per 16, dan ada subnet untuk per 8. Jadi nanti untuk IP versi 4 itu kan nanti ada beberapa kelas ya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah nanti kelas C ini yang prefixnya /24 ya, nanti kelas B itu slashnya prefixnya per 16, kemudian ada /8 itu kelas A. Bagaimana itu /24, /16 nanti akan kita bahas ya. Kemudian cara kita untuk membagi subnetting, kemudian ada VLSM, ya, variable length subnet masking. Itu bagaimana kita membuat subnet yang tujuannya adalah untuk menghemat IP address agar tidak boros. Nah, kemudian pengimplementasian dari VLSM. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang struktur IP address ya. IP address versi 4. Ini kita bahas yang versi 4 dulu, versi 6 nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemungkinan setelah Meet ya. Nah, IP versi 4 itu dia terdiri dari 32 bit ya. Ini ya, 32 bit ini. Ya. Masing-masing dikelompokkan per 8 bit ya, 8888. Ya, atau kita sering sebut oktet ya. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Nah, di kelas IP versi IP versi 4 ya. Jadi ini makanya kemarin kita membahas terkait sistem number ya. Ya. Sistem angka basis 1, basis 2, basis 8, basis 10 basis hexa ya, heksanya. Itu tujuannya untuk ini. Jadi semua IP address ini kita konversikan ke dalam bentuk ini biner ya. Jadi IP versi 4 itu ada 32 bit ya, 1 2 3. Masing-masing ini terdiri dari 8 bit atau sering kita sebut oktet ya, oktet pertama, kedua, ketiga, 4. Jadi 8 kali 4 32. Ya. Nah, nanti di IP versi 4 itu ada yang namanya bagian network portion ya. Kemudian ada namanya host portion. Apa itu network portion? Apa itu host portion? Kemarin kita sudah menganalogikan bahwa IP versi 4 ya, alamat IP versi 4 ini bisa kita analogikan sebagai alamat rumah ya. Kita analogikan sebagai alamat rumah. Di mana
Ya, kalau kita nulis alamat rumah kan misalkan alamat rumah nomor 10 ya, kemudian jalan apa-apa, gang apa-apa dan sebagainya, RT 1, RW 2 dan sebagainya. Nah, kalau kita analogikan seperti itu, maka network portion ini adalah alamat RT ya, RT. Network portion itu adalah alamat RT-nya. Kemudian host portion ya itu adalah alamat nomor rumahnya. Ya, misalkan begini ya. Misalkan nomor 1 ya RT 01 ya RW 01 ya. Nah, di sini rumah nomor 1 itu kan urutan rumahnya ya. Rumah deret ke 1. Nah, RT 1, RW-nya 1. Ya. Nah, RW ini kita bisa apa ya? Kita bisa kelompokkan LAN-nya lah. Ini LAN, kemudian ini adalah RT, ini adalah jaringan yang ada di dalam LAN. Ya, kemudian nomor 1 ini adalah urutan rumahnya. Nah, begitu pula ini ya di alamat IP 4 ya. Jadi ada network portion. Network portion ini kita analogikan sebagai RT. RT itu kan terdiri dari lebih dari satu rumah ya. Terdiri lebih dari satu rumah. RT 1 nomor 2, RT 1 nomor 3, RT 1 nomor 4 dan seterusnya. Ya, kita analogikan bahwa network portion ini adalah RT. Ya, ini RT. Nah, kemudian nomor rumah ini kita analogikan sebagai host portion-nya ini. Jadi ini nomor 10 ya di RT 192.168.10. Nomornya nomor 10. Ya, kemudian nanti RT 192.168.10 nomor 11 dan seterusnya ya dan seterusnya. Oke. Jadi analoginya seperti itu. Jadi Anda pahami bahwa network portion itu bisa kita analogikan sebagai RT. Ya. Kemudian host portion sebagai nomor rumahnya. Nomor 1 RT 1, nomor 2 RT 1 ya. Selama dia masih di dalam satu RT, itu dia bisa berkomunikasi langsung. Seperti kemarin ya, konsepnya default gateway. Jadi selama dia masih dalam satu jaringan lokal network, dia bisa berkomunikasi langsung. Jadi selama satu RT, kan kalau Anda satu RT itu kan kalau komunikasi gampang kan ya, karena berdekatan ya. Kalau kumpulan ya kumpul bareng, jadi bisa ngomong secara langsung. Itu ya. Jadi network portion di sini itu kita bisa analogikan sebagai alamat RT. Sedangkan nomor rumah ini kita analogikan sebagai host portion-nya. Ya. Oke. Sampai di sini udah paham ya antara network portion dan host portion. Nah, nanti di alamat IP versi 4 itu kan ada beberapa kelas. Nah, itu network portion-nya beda. Berbeda-beda, tergantung kelasnya. Kebetulan yang kita contohkan ini adalah kelas C. Ya, kelas C itu network portion-nya dia 24 bit. Ya. Network portion-nya 24 bit. Oleh karena itu, kelas C, ya itu kan 24 bit ya ini ya. Ini 8, ya ini 8, ini 8. Ya, makanya di kelas C, ya di kelas C itu dia tadi prefix-nya adalah /24. /24 itu ya dilihat dari jumlah bitnya. Bit yang dipakai sebagai network portion. Ya, 1 2 ini 8 8 8 8 kali 3 adalah 24. Ya. Maka kelas C ya itu disebut prefix-nya 24. Ya. Nanti kelas yang lain beda lagi, tergantung network portion-nya. Nah, network portion-nya ini menentukan slash-nya. Nanti ada slash 24, kemudian nanti ada kelas slash 16, ada slash 8. Ya.
Nah, yang kebetulan yang kita gunakan sebagai contoh ini adalah kelas C. Kelas C itu network portion-nya itu 24 bit, ya 24 bit, ya 24 bit dari 32 ini digunakan sebagai network. Sedangkan yang 8 bit lagi ini digunakan sebagai host portion atau sebagai nomor rumahnya, ya, dan nomor rumahnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini penting ya, jadi memahami antara network portion dan host portion. Nanti masing-masing kelas berbeda. Nah, kemudian ada yang namanya subnet mask. IP alamat IP address itu sifatnya unik ya, yang jelas satu sama lain tidak boleh sama. Ya sama seperti nomor rumah Anda ya. Di dalam satu RT itu kan nggak mungkin ada dua nomor rumah yang sama. Ya, RT 1 nomor 1, RTS 1 nomor 2 itu kan berbeda semua, tidak ada yang boleh sama. Ya. Unik. Ya, unik. Tidak boleh ada yang sama. Nah, kemudian subnet mask ini digunakan untuk mengidentifikasi RT, ya. Subnet mask ini digunakan untuk mengidentifikasi RT. Istilahnya subnet mask ini adalah batas ya. Batas RT. Batas RT itu sampai rumah berapa sih? Rumah nomor berapa? Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, kalau di settingan di Windows ya itu seperti ini settingannya. Ini subnet mask, kemudian ada kemarin default gateway, Anda harus sudah bisa memahaminya, ya. Nah, subnet mask ini nanti kebalikan dari network ya, dari network portion tadi, ya. Nah, subnet mask itu alamatnya adalah dia mengganti semua bit yang digunakan sebagai network portion itu diganti menjadi satu semua. Ya, satu, kemudian host portion-nya menjadi 0. Ini untuk kelas C ya. Nanti kelas yang lain berbeda. Ini kita sebagai contoh kelas C. Jadi subnet mask itu network portion-nya itu dirubah ke bit satu semua. Kemudian host-nya dirubah ke 0 semua. Ya. Itu subnet mask. Ya, subnet mask. Tujuannya apa? Subnet mask ini digunakan untuk mencari network portion-nya. Ya, network-nya, alamat network-nya. RT-nya untuk mencari RT-nya, ya, untuk mencari RT-nya. Ya. Jadi menggunakan N ya, perintah N ya. Jadi di N-kan. Jadi misalkan 192 misalkan RC1 nomor 1 itu masuk RT mana ya? Nah, ini digunakan rumusnya ini. Nah, ketika ada alamat IP 192.168.10.10, dia itu alamat networknya berapa? Alamat networknya. Nah, itu digunakan rumusan ini, alamat IP address-nya di N-kan dengan subnetnya tadi. Ya, 1111. Ingat logika N ya, logika N. Logika N itu hanya bernilai 1 ketika semua operatornya semua nilainya 1 ya. Jadi N ini, logika N ini bernilai true atau bernilai 1 ketika semuanya datanya itu 1. Contohnya ini ya, 11 tetap 1 ya, 11 1. Apapun yang di N-kan dengan 0 hasilnya 0. 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ya. 0 0 hasilnya juga 0. Jadi operator N ini hasilnya 1 ketika nilainya 1 semua. Nilai datanya itu 1 semua, itu baru nilainya 1. Ya, kalau ada nolnya semuanya 0. Maka untuk mencarinya ini ya, jadi subnet mask ini digunakan untuk mencari network ya, alamat networknya ini. Alamat networknya.
ya. Nah, kemudian terkait dengan prefix tadi ya, slash berapa. Kemarin kan kita sudah sempat menyinggung bahwa ini slash berapa. Nah, masuknya slash itu, ya tadi sudah sempat saya singgung ya, itu adalah jumlah bit yang dipakai di network portion. Ya, jadi network portion-nya itu dirubah ke dalam bit semua, bit 1 semua. Makanya dia disebut prefix ya. Nah, contohnya ini ya, 255.000, dia prefixnya adalah 8/8. Karena apa? Ini hanya yang dirubah menjadi bit 1 itu hanya 8 bit. Ya, kemudian ada 16 ya, 16, jumlah 16 itu jumlah bit satunya itu 16, maka 255.255.000 itu /16 ya. Kemudian ini /24 itu jumlah angka satunya ini 24. Ya, 24. Nah, /25 ini nanti di sini 25. Jadi prefix length atau panjang prefixnya ini dilihat berapa sih jumlah bit nolnya ini, bit satunya ini ya. Bit satunya ini. Jumlah bit satunya ini. Ya. Jumlah bit satunya. Ini fungsinya untuk apa? Ini nanti fungsinya digunakan untuk menentukan berapa jumlah host yang bisa menempati. Ya. Jadi berapa jumlah host yang bisa menempati. Jumlah rumah yang bisa menempati RT tersebut. Ya. Semakin ini kan ini host portion. Jadi yang dirubah ini adalah network portion. Yang dirubah ke angka 1 ini semuanya network portion. Sedangkan yang 0 ini adalah host portion. Ya. /8 ini miliknya kelas A ya. Jadi ini miliknya kelas A. Kelas A ya. Kemudian yang ini kelas B. Kemudian yang ini kelas C. Nah, yang ini kelas C. Terus yang di bawahnya ini apa? Yang di bawahnya ini adalah turunan dari kelas C semua. Ya, ini nanti akan kita gunakan di VLSM. Ya, tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan IP address agar tidak boros. Nanti kita masuk ke subnetting itu nanti akan ada di situ. Ya. Jadi ini asalnya /8, /16, /24, /25, 26, 27, 28, 29 seperti yang kemarin di di praktikum kemarin kan itu akan ada /24 ya /2 /30 dan sebagainya ya. Ini. Oke. Jadi ini digunakan untuk subnet itu digunakan untuk mencari network ya, network alamat jaringan ya, network address-nya untuk mencari RT ya, untuk mencari RT. Jadi network address sebenarnya ya, network address itu adalah alamat IP di mana host portion-nya nilainya 0. Nilainya 0 semua. Nilainya 0 semua itu adalah network address atau alamat jaringan. Ya, alamat jaringan. Jadi di sini ada beberapa istilah nanti ya yang Anda harus bisa membedakan. Yang pertama adalah network portion. Network portion ini adalah bagian dari network ya, bagian jaringan. Alamat ya, bagian alamat jaringan yang digunakan sebagai alamat jaringan. Kemudian ada host portion. Ini adalah bit yang digunakan sebagai alamat host. Ya, tentu saja ini menggunakan biner ya, biner. Kemudian ada network address. Network address ini adalah alamat IP address di mana host portion-nya itu adalah 0.
00000 semua. Ya. 0000 semua. Itu ada network address. Kemudian nanti ada yang namanya broadcast address. Broadcast address ini adalah di mana alamat host portion-nya itu di-set ke angka 1 semua, 111111. Ya. 255. Ya, kalau di sini 255. Itu adalah broadcast. Ya. Nah, ini ya asal dari slash tadi ya. Nah, kemudian logika N, ya seperti yang saya sampaikan tadi, logika N itu nilainya akan bernilai 1 ketika datanya 1 semua, yang lainnya 0. Ini fungsinya nanti digunakan untuk mencari alamat jaringan, ya, untuk mengidentifikasi alamat jaringan. Ya. Misalkan kita diberikan alamat jaringan seperti tadi 192.168.10.10, ya. Ini dia masuk RT mana? Nah, itu di N-kan dengan subnet mask-nya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini alamat IP-nya, ya. Alamat IP-nya ini. Ya, ini alamat IP. Alamat IP-nya 192.168.10.10. Ya. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mencari alamat ini, alamat network, ya, alamat jaringan, ya, alamat jaringan. Ya, sama saja kita diberikan alamat rumah untuk mencari ini RT berapa, ya. Jadi kita diberikan alamat rumah, Anda diminta ini masuk RT berapa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi RT 1 RW nomor 10 RT 1 RW 1. Nah, kemudian kan pengantarnya kan biasanya tukang pos Pak posnya kan ini dia masuk RT berapa ya? Dilihat nomor 1 RT 1. Oh, RT 1 ini masuk RT 1. Nah, kalau di IP address jika diberikan alamat 192.168.10.10, dia itu masuk RT berapa? Ya. Ya, cara mencarinya dengan di N-kan dengan menggunakan subnetnya, subnet mask, ya, subnet masknya tadi. Nah, karena ini kelas C, tadi kan ini masuk sebagai network portion, ini host portion-nya. Ya. Nah, sedangkan subnet mask itu adalah alamat network portion yang semuanya di-set ke angka 1, ke nilai 1, sedangkan host portion-nya di-set ke 0. Ya. Jadi ketika ini di-set ke 1 semua, 1111110, 0000, 255, 255, 255, 0. Ini subnet mask-nya. Kemudian di N-kan, ya, di N-kan. Di N-kan. Ya, di N-kan. Semua yang nilainya 1 itu semuanya jika di apa namanya tadi N, rumus N tadi, jika datanya 1 semua, maka nilainya baru 1. Jadi hanya bernilai 1 jika datanya 1 semua. Contohnya ini ya, 11 ya. 11 ya. 111. Nah, jadi sebenarnya alamat jaringan itu alamat IP address yang alamatnya host portion-nya itu 0. Ini ya. Nah, ini host portion-nya 0. Jadi sebenarnya sama 192.168.10.10 itu alamat IP host-nya, sedangkan 192.168.10.0 itu adalah alamat jaringannya, alamat RT. Ya, alamat RT-nya. Jadi apa namanya komputer dengan alamat 192.168.10.10 dia masuk ke RT 192.168.10.0 ya, ke RT-nya 10.0. Seperti itu ya. Jadi ini konsepnya untuk mencari alamat jaringan atau alamat RT. Tapi kalau tanpa ini pun Anda bisa bahwa alamat RT itu semuanya hostnya dinolkan. Ya, alamat IP dengan nomor hostnya itu 0. Ya, ini ya, ini 0 ini. Ya, ini 0. Apakah semua alamat jaringan itu pasti 0? Belum tentu. Ya, ini kan kebetulan 0 ya. Kebetulan 0. Ya. Tapi nanti di konsep subnetting, nah itu tidak mesti 1.
ya, tidak mesti satu. Tergantung nanti jumlah pembagian IP-nya. Ya. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Terkait ada, Pak. operator N dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Tidak ada ya? Belum, Pak. Oke. Nah, ini terkait beberapa istilah ya nanti ya. Ini penjelasan terkait dengan IP address. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa IP address itu terdiri dari 32 bit. Ya. Nah, terdiri dari oktet 1, 2, 3, karena masing-masing terdapat 8. Nah, ini yang pertama ada beberapa ini ya istilah-istilah penting yang ada di dalam alamat IP versi 4. Yang pertama adalah network address tadi. Ya, network address ini adalah alamat pertama. Ya, alamat pertama. Kebetulan tadi kan 0, ya. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, alamat 0 ini diidentifikasi sebagai alamat jaringan, network address, alamat RT. Ya. Alamat RT ini tidak boleh digunakan untuk nomor rumah. Ya. Alamat RT tidak boleh digunakan nomor rumah. Ya. Karena bukan apa namanya bagiannya. Nah, kemudian nanti alamat yang paling akhir ya. Jadi apa namanya? Kalau network address ini ya, network address itu kan dia ya alamat rumahnya, alamat network address ini adalah di mana host di-set ke 0 semua. Ya, di-set ke 0 semua. Ini dalam jaringan yang default ya. Itu alamatnya 0 semua. Jadi host portion-nya 0 semua itu dia network address. Kemudian kalau broadcast address itu dia di-set ke 1 semua. Ya, alamat hostnya 1 semua. Nah, broadcast address ini adalah alamat yang digunakan untuk memberikan pengumuman. Ya, digunakan untuk memberikan pengumuman. Pengumuman istilahnya untuk mengumumkan atau membroadcast pesan ke semua yang ada di dalam wilayah tersebut. Jadi tidak boleh digunakan untuk alamat address. Nah, kemudian ada first usable host, itu adalah alamat setelah network address. Ya, jadi first usable itu adalah alamat pertama yang bisa digunakan, ya, yaitu alamat setelah network address-nya. Nanti kalau pada waktu infokan diimplementasikan nanti akan kelihatan mana sih network address, broadcast address, first usable address, kemudian last usable ya. Kalau last usable itu sebelum alamat broadcast, ya, alamat broadcast. Nah, seperti tadi ya digunakan untuk logika N ya. Jadi nilainya 1 ketika datanya 1 semua. Ya.
Nah, ini contohnya. Contohnya ada ini ya, contohnya ada IP address 192.168.238/24, ini maksudnya subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti tadi ya, per 24 tadi ya, /24 itu kan alamatnya 255.255.255.0 karena apa namanya, jumlah bit satunya itu ada 24. Ya, ini maksudnya prefix ini ya. Ini alamat IP-nya tadi, ya, kemudian di N-kan. Nah, ini yang dimaksud dengan alamat tadi ya, 0 tadi. Jadi ini nggak bisa digunakan sebagai alamat IP address host. Ya. Nah, 192.168.20/24. Nah, kalau broadcast address itu netmasknya ya, network portion-nya ini diberikan angka 0, kemudian host portion-nya adalah satu semua, bitnya satu semua. Nah, ini satu semua. Jadi 192.168.2.255 itu adalah broadcast address. Ya. Nah, first usable itu dari alamat jaringan tadi, ya, diganti menjadi alamatnya 1. Ya, 1 kan di sini ya, nomor 1. Ya. Jadi dari host portion tadi, oktet terakhir itu diganti bit 1. Ya. Maka untuk first usable address-nya itu 192.168.2.1. Ya, untuk mencari first usable host address itu host portion-nya dari network tadi, network address tadi 0000 yang pertama ini diganti bitnya 1. Ya. Yang lainnya 0. Ya. Untuk mencari last-nya, ya. Nah, untuk mencari last-nya semuanya diganti 111 belakangnya 0. Kalau yang tadi, ya, first usable tadi, ya. Nanti. Nah, untuk yang first usable tadi kan ini ya. Nah, ini ya. 00001 itu first usable. Kalau yang last usable nanti 11110. Ya. Nah, ini. Nih, 11110. Jadi kalau didesimalkan menjadi 254. Nah, maka Anda wajib ini ya, menyusun seperti ini. Tujuannya nanti untuk digunakan untuk apa? Agar nanti bisa tahu mana sih yang akan digunakan, alamat IP yang digunakan. Ya. Jadi 4 ini yang wajib diketahui ketika kita membangun jaringan. Ya. Jadi direkap ya. Jadi alamat IP ini itu mempunyai data seperti ini ya. Nah,
Jadi direkap seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya ada dua alamat yang tidak boleh digunakan untuk sebagai alamat host, yaitu adalah network address, ya network address yang tadi bitnya di set ke 0 semua. Kemudian yang kedua adalah broadcast address. Broadcast address ini adalah bit yang di set ke 1 semua. Atau kalau yang network address ini adalah alamat yang paling awal, ya atau paling kecil. Kalau yang ini adalah yang paling akhir, alamat IP yang paling akhir. Ya. Nah ini ya. Jadi ada beberapa istilah ya, network, host, dan broadcast address. Network address, host address, dan broadcast address. Ya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Seperti ini. Ini ada sebuah topologi. Ya. Jadi topologinya ini adalah, kita istilahkan di sini adalah topologi RT1 ya. Misalkan contohnya. Ini adalah network address-nya. Network address itu adalah RT. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa network address itu adalah kita analogikan sebagai RT. Ya. Alamat RT1. Ya. RT1 nomor 1. Nah, nomor 1 biasanya dia digunakan untuk default gateway. Biasanya lah ya, tapi enggak harus. Ya, enggak harus nomor 1. Bisa juga alamat yang terakhir ya. Nah, kemudian ada alamat nomor 10, nomor 55, 101 dan 12 ya. Selama masih ada di rentang wilayah RT ya. Di rentang wilayah RT ya. Network address ini adalah alamat RT ya. Di sini ya. Network address adalah dia menggambarkan wilayah ya, wilayah. Ya paling gampang tadilah RT ya. Jadi kalau network address itu RT. Nih, wilayah RT ya. Nah, biasanya dia yang paling awal. Ini 0. Ini alamatnya adalah yang paling awal. Alamat 0 ini. Alamat 0 ini adalah dia adalah network address ya. Nah, contohnya ini ya. Cara mencari tadi, cara mencari network address, host, dan broadcast address jadi dari IP address yang sudah ada. Ya, contohnya tadi kita mempunyai alamat network address-nya 192.168.10.24 ya. Ini ya 24 tadi /24 itu kan dari sini. Ini network portion-nya di angka satukan semua, host portion-nya di nolkan semua. Ya, kemudian di sini alamat IP-nya, alamat IP network-nya ya. Itu alamat host portion-nya ini dinolkan semua ya. Kemudian host address-nya dari alamat network ini ya, itu diberikan bit terakhirnya diberikan nilai 1 ya. Yang depannya 0 semua. Kalau last address ya, last address itu dari network address ini ya, dari host portion-nya semuanya diberikan nilai 1, kemudian yang terakhir adalah 0. Nah, kemudian broadcast address itu dari network portion ini, dari alamat network ini kan kalau alamat network kan 0 ya. Kalau alamat broadcast dia disatukan semua, diberikan nilai 1 semua. Ya. Jadi nanti
Host address itu ada first address, ada last address. Ini tujuannya apa? Ini digunakan untuk sebagai batas yang bisa digunakan sebagai nomor host atau alamat rumah. Ya, jadi alamat rumah itu mulai dari 1 sampai 254. Terserah mau di nomori berapa, yang penting di rentang tersebut. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Untuk mencarinya, ini nanti bisa Anda bisa Anda latih sendiri ya. Nah, ini nilai A. Jadi nanti ada modelnya subnetting itu pada yang classless, class full, ya, kemudian ada VLSM. Nanti modelnya seperti apa sih? Nanti ya. Yang penting Anda paham dulu mana yang network portion, ada host portion. Ya. Network portion dan host portion. Kemudian ada network address, ada broadcast address. Ya, kemudian ada first usable address host, last usable address host. Yang seperti yang di atas tadi, ini harus Anda pahami dulu. Ya. Dipahami dulu. Nah, kemudian IPv4 ini ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah unicast ya. Prinsipnya sama ya, unicast ini digunakan untuk one to one communication ya, komunikasi satu ke satu ya. Jadi digunakan untuk komunikasi 1 ke 1. Ini alamat unicast ya. Ya, jadi kalau 1 ke 1 ya, dia ini komunikasi secara unicast. Jadi sama. Jadi ngeping ke salah satu ya, ngeping ke salah satu yaitu namanya unicast. Ya, diping ke salah satu tujuan. Nah, kalau broadcast ya itu ke semua ya. Nah, ke semua. Jadi konsepnya sama seperti kemarin ya, komunikasi unicast, broadcast ya. Kemudian ada multicast ya. Multicast. Nah, alamat broadcast, kalau Anda ngeping ke alamat broadcast-nya, berarti Anda akan mengirim ke semua host yang ada di jaringan tersebut ya. Nah, kalau alamat multicast ini sudah ada ketetapan, jadi di alamat IPv4 itu ada alamat multicast ya. Itu ringnya ada di 224.000 sampai ke 239.255.255.255. Ini alamat multicast ya. Alamat multicast yang digunakan untuk di IP versi 4 ya. Jadi intinya hanya digunakan untuk alamat tertentu ya. Jadi misalkan dari 172.16.4.1 ya, dia akan ngeping ke 244.10.10.5. 10.10.5 itu yang ini ya. 10.10.5. Jadi ke ke beberapa. Jadi yang sampai ke beberapa saja, tidak semuanya. Nah, kemudian ada tipe dari IPv4 ya. Jadi tipe dari IP versi 4 itu ada yang namanya IP public. IP public ini yang digunakan untuk routing keluar, jaringan keluar. Jadi untuk koneksi ke, ya kalau paling gampang adalah koneksi ke internet. Ya, koneksi ke internet. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya kita connect ke internet itu menggunakan IP public, karena ini yang dikenali di internet itu adalah IP publiknya ini. Ya. Dan saat ini untuk IP versi 4, IP public itu sudah habis. Ya. Cara ngakalinnya ya adalah dengan menggunakan kemarin ya, teknologi NAT. NAT itu membungkus IP private, dibungkus seakan-akan dia adalah IP public. Ya. Seakan-akan dia IP public. Nah, biasanya untuk IP public ini untuk mendapatkannya adalah bayar. Ya, kita harus bayar.
Contohnya di Amikom, Amikom ini mempunyai beberapa IP public ya, itu harus bayar ya. Ini tidak gratis ya. Nah, kemudian ada IP private ya, IP private. Ya, ada IP private. IP private ini adalah IP yang digunakan untuk lokal ya, untuk lokal. Jadi untuk koneksi lokal, jaringan lokal ya, untuk koneksi jaringan lokal. Nah, untuk IP private itu alamat-alamatnya itu alamat ya ada dari 10.000 sampai 10.255.255.255. Jadi kalau kita ingin menggunakan alamat, ya tujuannya alamat private ini digunakan untuk koneksi lokal, ya hanya koneksi lokal saja, tidak boleh keluar, ya hanya internal, ya koneksi internal atau LAN ya, LAN biasa, LAN yang tidak connect ke luar. Ya itu boleh menggunakan mulai dari alamat 10.000 sampai 10.255.255.255, kemudian 172.16.00 ya sampai 172.16.00 sampai 172.31. 172.16.00/12. Nah, kalau yang ini 192.168.00 ya per 16. Jadi kalau depannya itu kita menggunakan alamat IP 10, 172.16, 172.168.0, oh berarti ini adalah alamat IP private ya. Ini biasanya digunakan di alamat IP versi ini kelasnya ya. Ya. Kok enggak kelihatan? Ini sharing saya kelihatan ya? Share screen saya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kira Pak. nggak kelihatan nih, soalnya ini ketindih ya. Bentar. Nah, ini untuk kelas A biasanya. Ya, IP private di kelas A ya. Nah, ini IP private kelas B. Ini kelas C. Nah, terus bagaimana Pak penggunaan IP-nya itu kita mau kelas A, kelas B, kelas C itu bagaimana? Apakah bebas atau bagaimana? Sebenarnya untuk IP private Anda bebas mau menggunakan IP-nya berapa bebas. Ya. Cuman masalahnya nanti disesuaikan jumlah host atau jumlah klien Anda. Ya. Kalau jumlah kliennya itu di bawah 254, Anda gunakan kelas C. Ya. Gunakan kelas C. Kalau di atas 254, Anda bisa menggunakan kelas B atau kelas A. Ya. Tapi jarang ya kita membuat satu LAN itu kliennya itu lebih dari 100, itu kayaknya kok jarang. Ya. Makanya banyak yang digunakan itu untuk alamat IP private di LAN lokal itu kan 192.168 ya 00 ya. Kelas C, karena apa? Kelas C ini dia maksimal kliennya adalah 254. Ya. 254. Mana ada ya kantor atau apalah itu yang mempunyai 254 komputer dalam satu ruangan, itu kan nggak ada ya. Makanya kelas C ini banyak yang sering digunakan untuk alamat private atau alamat LAN lokalnya. Kalau kelas B, kelas A ya jumlahnya itu hanya lebih dari 254 ya. Ngapain pakai menggunakan alamat IP tersebut ya, boros ya, boros. Ya. Oke.
Nah, kemarin di kelas IPv4 itu kan karena apa namanya keterbatasan jumlah IP publiknya, maka diakali dengan menggunakan NAT kemarin ya, menggunakan NAT, Network Address Translation. Tujuannya adalah untuk membungkus IP-IP lokal ini, ya, IP-IP lokal ini dibungkus akan-akan dia adalah IP publik agar bisa terkoneksi ke internet. Itu menggunakan NAT ini ya. NAT ini. Tapi kalau di IP versi 6 itu kan nggak ada. Semuanya adalah IP publik gitu, ya. Jadi Anda bisa langsung koneksi ke internet tanpa harus menggunakan NAT. Ya, tanpa harus menggunakan. Ya, karena teknologi NAT ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP publik IP versi 4 yang sekarang sudah habis. Ya, caranya dengan teknologi NAT ini. Jadi yang IP private ini dibungkus ya seakan-akan IP publik untuk bisa koneksi ke internet. Nah, contohnya seperti ini ya. Di NAT, menggunakan NAT kalau untuk IP versi 4 ya. Nah, kemudian di alamat IP versi 4 itu juga ada beberapa alamat-alamat yang spesial, khusus ya, spesial. Khusus yang tidak boleh digunakan untuk alamat yang lain. Yang pertama adalah alamat loopback. Alamat loopback itu alamat yang digunakan untuk ngeping ke dirinya sendiri, ya, bahwa oh ternyata interface-nya ini hidup, ya, nyala. Alamat loopback, ya, ini alamatnya 127.000 ya, atau 127.001 sampai 127.255, 255, 254 ya. Nah, biasanya yang paling sering ini ya yang kita gunakan ya 127.001 ini untuk ngeping ke dirinya sendiri. Ya, ngeping ke komputernya sendiri. Ya, ngeping ke komputernya sendiri. Ini untuk alamat loopback. Loopback itu untuk memberikan apa namanya? Informasi bahwa ini loh interface-nya hidup. Kalau interface-nya rusak, mati, maka kalau di ping 127.001 nggak bisa. Ya. Jadi untuk apa namanya memastikan bahwa interface-nya ini hidup, tidak ada masalah. Jadi alamat loopback-nya ini menggunakan 127.000/8 atau kita paling gampang ini ya 127.001. Kalau Anda mau ngeping ke yang lainnya ini di antara ini ya nggak masalah, sama saja ya. Kemudian link lokal. Nah, link lokal ini apa namanya? Kalau di IP versi 6 kemarin ada ya, link lokal itu digunakan untuk koneksi IP versi 6 itu kemarin link lokal digunakan untuk koneksi ke link ke lokal address-nya, lokal network, ke jaringan lokal ya. Nah, kalau link lokal yang ada di IP versi 4 itu digunakan untuk dia mengassign atau membuat alamat IP private secara otomatis. Ya, kalau memang belum ada istilahnya belum di-set, ya kalau dia terhubung ke jaringan menggunakan DHCP, kalau belum di-set, dia akan ngeset alamatnya IP tersendiri dengan sendirinya otomatis. Ya, itu link lokal. Itu alamatnya 169.124.00 ya atau 169.254.01 sampai 169.254.255.254. Ya. Jadi kalau di DHCP dia belum mendapatkan alamat IP address, maka dia akan ngeset alamat IP-nya ke link lokal tersebut. Nah, oke, kita masuk ke kelas-kelas IP address ya. Versi 4. Nah, di alamat IP versi 4 ini ada 3 kelas utama ya, 3 kelas utama alamat IP di IP versi 4. Yaitu kelas A. Kelas A itu mulai dari alamat 00000/8 sampai 127.000/8. Ini alamat kelas A.
Ya, kelas A. Slash 8. Ya, slash 8. Ini digunakan untuk desain jaringan yang besar ya. Kalau jaringan lokal yang besar itu kayaknya kok tidak mungkin ya. Maka dari itu tadi saya menyampaikan bahwa apakah ada dalam satu jaringan itu yang jumlah kliennya itu lebih dari 254? Ya. Contohnya kalau kita lihat di bursa efek ya, bursa efek itu kan biasanya ada banyak sekali komputer ya, tapi kayaknya juga nggak sampai 200-an gitu ya. Jadi cukup menggunakan yang kelas C ya. Kelas A ini jumlah hostnya berapa? 16 million itu juta ya. 16 juta host. Jadi kelas A itu mempunyai alamat rumah itu sebanyak 16 juta rumah. Dalam satu RT. Dalam satu RT itu dia mempunyai 16 juta rumah. Kira-kira mumet nggak itu Pak RT-nya? Kalau ngurusi satu RT ada 16 juta rumah. Mumet itu ya. Nah, untuk kelas B itu mulai dari 12800 per 16 ya. Sampai 191.255.00 ya. Ya. Kalau kelas B itu satu RT itu ada 65.000 rumah. Ya, kalau kita coba pakai analogi RT dan rumah dulu ya biar nanti bisa gampang dalam menerapkan. Jadi kelas B itu mulai dari 128.000/16. Ya, jadi kelas B itu slash-nya 16, kalau kelas A itu slash-nya 8. Ya. Kalau kelas B 16, kalau kelas C 24, ya, slash 24. Nah, itu kelas B, itu satu RT, itu ada 65.000 rumah. Ya. Jadi kelas A tadi, satu RT ada 16 juta rumah, tapi kelas B, ini ada satu RT 65.000 rumah. Kalau kelas C, satu RT-nya itu ada 254 rumah. Maksimal ya, maksimal. Maksimal. Itu dimulai dari 192. Awalannya 192 sampai 223, 255, 2550. Nah, kemudian ada juga kelas D ya. Kelas D itu mulai dari 24, 224 sampai ini 239. Ini yang tadi digunakan untuk alamat multicast tadi ya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk eksperimen ya. Itu kelas E itu 240 sampai 255. Nah, modelnya seperti ini ya. Kelas A ini hanya terdiri dari 128 jaringan atau 128 RT. Ya. Tapi masing-masing RT ada 16 juta rumah. Jadi jumlah RT-nya sedikit, tapi jumlah rumahnya banyak per RT-nya. Ya. Jadi jaringan ada 128 jaringan. Nah, kemudian kelas B itu jumlah jumlah jaringannya ada 16.000 sekian atau jumlah RT-nya ada 16.000 sekian RT. Masing-masing RT ada 65 ribuan rumah. Nah, kalau kelas C itu RT-nya banyak, ada sekitar 2 juta RT. Tapi masing-masing RT hanya terdiri dari maksimal 254. Ya. Nah, makanya dari itu kalau kita membuat suatu jaringan kalau tidak lebih dari 254 ya tetap menggunakan kelas C saja yang gampang istilahnya ya.
yang gampang untuk manajemennya, ya. Seperti itu. Oke. Ya. Terus kemudian oh ini ya, tadi ya. Ini slide 8 ya. Berarti dia nanti net mass-nya ya, tadi kan ada net mass yang tadi itu ya. Nah, ini ya. Yang ini tadi net mass. Nah, ini. Slide 8 itu net mass-nya adalah subnet mass-nya adalah 255.0000. Slide 16 255.255. Nah, ini kayak yang tadi saya sampaikan tadi ya. Ini kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kelas A itu network portion-nya ini. Network portion-nya dia slash 8, hanya 8 bit network portion-nya. Sedangkan sisanya adalah host portion. Kalau yang kelas C slash 16 itu imbang ya. Imbang. 16 host portion, 16 network portion. Kalau kelas C itu 24 network portion-nya, 8 bit host portion-nya. Itu. Jadi sampai ini ya. Sudah. Nah, untuk alamat IP ya itu diatur oleh organisasi ya. Oleh organisasi. Oleh organisasi, kalau ya intinya sama ya, organisasi yang mengatur ini yang mengatur ini yang diatur ya, yang diatur ini adalah IP versi 4 yang publik ya, bukan yang privat. Jadi mereka nggak ngurusi yang privat itu ya lokal apa namanya jaringan sendiri. Jadi yang mereka urusi adalah alamat IP publik ya. Jadi ada beberapa organisasi ya yang di sini untuk Afrinik ya, Afrinik ini untuk apa namanya ngurusi distribusi IP address IP publik di Afrika. Ya, kemudian APNIK ya, ini Asia, Australia ya. Asia dan Australia. Kemudian ada ARIN Amerika ya. Amerika itu di Amerika Utara. Ini ARIN yang mengurusi Amerika Utara. Kemudian LACNIC ini yang Amerika Latin ya. Kemudian RAP yang ini, RAP NCC itu Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah. Jadi masing-masing ada yang mengatur distribusi IP address. Ya, terutama yang ini yang publik ya, IP publik yang diurusi IP publik, tidak mengurusi IP private ya. Ini ya. Nah, ini apa namanya digunakan tadi ya. Nanti silakan jadi dilihat mana yang private. Jadi blok private itu kan sudah ada ya tadi ya. 10 ya, 10/8, 10.00/8, 172.16/8, kemudian 192.168/24 ya. Itu. Nah, ini nanti dicek. Untuk IP address kemungkinan nanti akan saya bagi menjadi 2 ya, karena ini ada
subnetting juga. Jadi 2 pertemuan karena agak sedikit rumit untuk proses subnettingnya ya. Karena subnetting nanti ada subnetting kelas full, classless, ya, dan VLSM. Ya. Nah, selanjutnya ada broadcast domain dan segmentasi ya. Tujuan dari membuat dari broadcast domain dan segmentasi jaringan ini tujuannya adalah digunakan untuk membatasi ya. Jangan sampai jaringan itu terlalu besar. Jangan sampai jaringan terlalu besar. Karena apa? Ketika nanti jaringan terlalu besar itu nanti yang jelas akan menambah beban ya, beban traffic jaringan. Kemudian yang kedua juga akan membawa kerawanan dalam keamanan jaringan. Misalkan contohnya gini, kita mempunyai jaringan yang sangat besar, ya misalkan ada 250 komputer dijadikan dalam satu jaringan. Nah, ketika nanti ada virus, yaitu bisa kemungkinan akan menular ke seluruh jaringan tersebut. Ya. Akan bisa menular ke seluruh host yang ada di jaringan tersebut, klien. 250 klien akan kena virus semua, kemungkinannya akan seperti itu. Ya. Belum lagi nanti kalau ada nge-broadcast, yang membroadcast, yang mengirimkan pesan dan sebagainya, ini akan sangat ruwet sekali. Nah, oleh karena itu, maka dibagi. Nah, nanti dalam proses subnetting akan dibagi menjadi jaringan yang kecil-kecil. Ya, akan dibagi menjadi jaringan yang kecil-kecil. Ya. Tuh. Jadi tujuannya adalah domain ini ya, domain yang besar. Jadi dalam jaringan yang besar itu jelas akan menyulitkan. Misalkan kalau ada komputer yang terkena virus ya, kita akan pusing kalau nanti misalkan dalam satu jaringan itu ada 254 komputer. Kalau ada yang satu kena virus, ini sumbernya virus dari mana tadi? Wah, ini akan sulit sekali ngetrace-nya. Dan akan sulit sekali dalam menanganinya. Ya. Akan sulit sekali dalam menanganinya. Oke, ya. Nah, masalah yang terjadi di dalam jaringan yang besar seperti tadi ya, terlalu banyak connect, ya, misalkan contohnya ini ya, connect 400 user itu bagaimana caranya? Ya. Dalam satu jaringan ada 400 user itu bagaimana kita cara mengatasinya? Ya, kalau ada satu user yang bermasalah, nah ini nanti akan pusing. Ya. Ini ya. Dan hasilnya ketika 400 user itu ngirim bareng, ya, mengirim data secara bersamaan dalam satu jaringan, wah jaringannya akan tempuh semua. 400 user saling mengirim itu, wah ruwet, ya, akan ruwet. Ya, nah ini akan mengakibatkan bahwa jaringan itu akan banyak sekali traffic, ya, yang dapat disebabkan hingga nanti akan menjadi melambatnya device. Contohnya di sini ya. Switch-nya atau routernya bahkan bisa nanti hang karena terjadi banyak sekali traffic yang ada di jaringan tersebut. Nah, oleh karena itu untuk mengatasinya ini maka dia digunakan proses segmentasi, dibagi ya. Jaringannya ini dibagi menjadi jaringan yang kecil-kecil. Tujuannya apa? Untuk memudahkan proses manajemen ya, untuk memudahkan proses manajemen. Maka digunakan yang namanya subnetting tadi, ya, subnetting. Jadi subnetting ini membagi jaringan yang besar itu dibagi menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil-kecil, tetapi mereka bisa saling terkoneksi, ya, masih tetap bisa saling terkoneksi. Satu dengan yang lain masih bisa terkoneksi, hanya saja ini dibagi menjadi jaringan yang lebih kecil. Tujuannya tadi, ya, untuk membatasi jumlah traffic yang lalu lalang di dalam jaringan tersebut. Itu ya. Ya paling gampangnya itu kalau kita mempunyai misalkan Jogja ini terminalnya hanya satu, semua bis masuknya ke situ semua, itu akan krodit ya, kan krodit nanti.
Jadi semua bus ya itu akan masuk ke dalam satu terminal tersebut. Lain lagi kalau nanti terminalnya dipecah, misalkan dari daerah selatan, ya dari selatan, misalkan nanti akan ngumpulnya di terminal A, daerah barat di terminal B, daerah utara di terminal C. Jadi dibikin subterminal kecil. Jadi nanti misalkan ada orang yang mau ke utara, ya dia turunnya misalkan dia dari selatan, misalkan dia turunnya ya di selatan dulu, ya baru kemudian nanti ngikut bis yang kecil. Nah, angkutan yang lebih kecil untuk ke utara. Itu kan akan lebih enak, ya. Daripada semua bis jadi satu, wah itu nanti terminalnya crowded. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tujuan apa namanya tadi? Segmentasi atau subnetting. Ya, ini 400 user ini ya. Dalam satu jaringan ini dipecah. Ini 200, ini 200. 200 ini sebenarnya ya juga masih besar ya. 200 ini bagaimana seorang administrator jaringan menangani jumlah jaringan yang isinya 200 user itu masih juga terlalu besar. Tapi setidaknya ini lebih kecil daripada yang harus dijadikan satu tadi, 400 user tadi. Iya, jadi satu. Nah, dalam satu jaringan. Tapi mereka tetap bisa saling berkomunikasi dengan namanya tadi subnetting, proses subnetting. Pecah. Ya. Nah, ini tadi kan karena 400 user, dia kan tidak bisa menggunakan /24. /24 itu tadi kan maksimal hanya 254 ya hostnya ya. Jumlah hostnya maksimal 254. Nah, dipecah menjadi 2 ya menggunakan /24 ya. /24 itu kan tadi jumlah usernya, jumlah hostnya maksimal 254. Makanya dia masuk di ini. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, alasan yang bisa digunakan untuk mensegmen ya, membagi jaringan itu yang pertama adalah lokasi. Ya. Ini adalah membagi jaringan berdasarkan lokasi ya. Misalkan jaringan 1 itu lantai 1, jaringan 2 itu lantai 2, jaringan 3 lantai 3, jaringan 4 lantai 4, jaringan 5 itu lantai 5. Nah, ini daripada nanti satu gedung ini dijadikan satu. Wah, itu pusing nanti untuk administrasinya. Ya. Sebenarnya alasan utamanya adalah untuk keamanan, ya. Untuk keamanan. Misalkan tadi ada salah satu klien atau host yang terpapar virus, itu tidak langsung nyebar ke semuanya. Ya. Tapi kalau di segmen-segmen ini, kalau misalkan di sini ada virus, ya paling ya yang kena ya LAN yang ada di situ, tidak akan merembet ke LAN yang lainnya. Ya. Jadi alasan utamanya adalah security atau keamanan. Nah, ini berdasarkan lokasi ya. Lokasi itu ya lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan grup ya, berdasarkan grup. Contohnya ada di administrasi, keuangan ya, mahasiswa ya. Jadi ini ada segmen dibagi. Bagian administrasi sendiri jaringannya. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya digunakan untuk mengatasi hak akses. Jadi bagian administrasi misalkan tidak boleh mengakses komputer-komputer yang ada di bagian HRD misalkan. Atau dari administrasi ya tidak boleh mengakses jaringan yang ada di accounting keuangan misalkan. Dibatasi misalnya, dibatasi. Kalau tidak dibatasi di sini semuanya bisa saling terkoneksi. Mahasiswa bisa melihat bagian administrasi, mahasiswa bisa melihat bagian HRD, mahasiswa bisa melihat bagian keuangan. Nah, ini kacau nanti. Nah, biasanya kalau pembagian jaringan berdasarkan fungsi seperti ini biasanya terkait dengan hak akses, ya. Terkait dengan hak akses. Kemudian ada device type, ya. Ini biasanya pembagian jaringan berdasarkan tipe-tipe dari device-nya. Ya, misalkan contohnya untuk LAN 1 itu untuk komputer semua. Ya. LAN 2 ini untuk printer misalkan. Kemudian LAN 3 digunakan untuk server.
Ini berdasarkan tipe, ya, berdasarkan tipe. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke subnetting, ya, subnetting. Bagaimana membatasi IP versi 4, membuat subnet. Subnet itu tadi memecah jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil, ya, di IP versi 4. Nah, untuk memecahnya ini ada yang namanya ini ya, default ya. Default jaringannya itu ada 3 ini, /8, /16, /24. Ini adalah default ya, default jaringannya. Default jaringannya. Nah, ini contohnya ini ya, tadi ya. Ini kelas A ya. Kelas A itu /8. Ini untuk kelas A. Subnet masnya 255.0.0.0 ya. Ya, jadi kelas A di sini ya, ini kelas A ya. Kelas A itu network portion-nya, NP-nya itu 8 bit. Ya, network portion-nya, kemudian host portion-nya adalah 24 bit. Ini kelas A. Kelas B itu kelas B itu network portion-nya itu 16 bit. Ya, kemudian host portion-nya dia 16 bit juga. Nah, untuk yang kelas C, ya, kelas C ini kelas C ya. Kelas C, network portion-nya dia 24 bit. Kemudian host portion-nya dia 8 bit. Nah, maka dari itu tadi sudah saya sampaikan kelas A itu jumlah network-nya banyak, ya, tapi jumlah host per network-nya sedikit. Ya. Atau kelas A tadi, dia jumlah RT-nya 16 juta, tapi masing-masing RT hanya kelas A tadi 128 RT, tapi masing-masing RT itu ada 16 juta rumah. Ya, kalau kelas B ya itu ada 16 16 RT, tapi masing-masing RT ada 65.000 rumah. Tapi kalau yang kelas C itu ada 2 juta RT, tapi masing-masing RT maksimal hanya 28 rumah. Ya, ini. Nah, subnet ini, subnet 8/8/16/24 ini adalah subnet default, ya, subnet default-nya. Ya. Default itu ya subnet umumnya, ya, umumnya kelas, atau sering kita sebut kelas full. Nah, ini yang subnet kelas full itu menggunakan subnet default-nya, ya, itu namanya kelas full. Ya, namanya kelas full. Jadi nanti semuanya sama, ya, semuanya sama. Oke. Nah, ini contohnya ya, contohnya subnetting ya di kelas A. Di kelas A itu dibagi menjadi apa namanya, di istilahnya apa ya? Dibagi ya. Dibagi menjadi yang lebih kecil. Ya. Dibagi menjadi yang lebih kecil. Jadi apa namanya? Networknya masing-masing RT dibagi 2. Ya, dibagi 2. Masing-masing RT networknya dibagi 2.
Jadi di dalam RT masih ada RT lagi, sub RT. Ya. Tadi RT-nya kan ada 128. Jadi ini RT-nya ada 256. Ya. Kan dikali 2. Masing-masing RT dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai dari RT 0000 sampai RT nanti ini 255 ini. Kalau dibagi per 2. Jadi masing-masing RT dibagi 2. Ini kalau di kelas A ya, di kelas A. Slash 8 kalau dipecah menjadi 2 bagian itu nanti akan menjadi slash 16 ya. Slash 16 dibagi menjadi 2 berarti nanti slash 24 ya. Nah, kalau ini kalau kelas A slash 8 mau dibagi menjadi 4 RT, jadi 1 RT dipecah menjadi 4 ya. Kalau ini 1 RT dipecah menjadi 4. Kalau yang ini tadi 1 RT dipecah menjadi 2. Kalau ini 1 RT dipecah menjadi 4. Jadi masing-masing RT itu ada 4 sub RT. Ya, jadi subnetting itu membagi RT menjadi sub RT. Ya. Karena mungkin terlalu besar RT-nya maka dibagi menjadi sub RT. Ya. Nah, ini kalau yang subnet 24 ya. Nah, kalau subnet 24 itu dipecah menjadi 2, dia slash-nya menjadi 25 itu jadi awalnya 24 itu dipecah menjadi 2 ini dia menggunakan slash 25 kalau dia mau dijadikan 2 sub RT. Kalau akan dibagi menjadi 4 sub RT, dia nanti menjadi slash 26. Kalau menjadi 8 sub RT, dia menjadi slash 27. Nah, ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Nah, asalnya dari sini. Ini ya, coba Anda lihat. Awalnya kan ini, awalnya kan ini ya, slash 24. Slash 24 itu kan binernya 1 1 1 2 3 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. T ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Titik seperti ini kan. T 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kan awalnya seperti ini. Ini awalnya dari ini ya. 124 ya. Ini. Awalnya seperti ini. Setelah 24 itu adalah jumlah bit satunya ini ada 24. Ya. Nah, untuk memecah RT menjadi 2, maka dia minjam alamat rumah ya. Hostnya ini. Karena untuk kelas C itu kan host portionnya tadi kan 24 bit, network portionnya 24 bit, host portionnya ini 8 bit. Jadi dia meminjam satu alamat rumah digunakan untuk membuat RT, sub RT lagi. Ya, makanya kalau untuk membuat satu RT, satu RT dipecah menjadi 2, maka dia mengambil alamat host portionnya ini sebanyak 1 bit ini ya. Ya, 1 bit. Ya, 1 bit. 1 bit yang ini. Jadi 2 ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1. Karena dia mengambil 1 host ini. Dia mengambil jumlah 1 host, ya. Makanya dia ini. Jadi berapa jumlah bit host yang dipakai itu bisa dikatakan digunakan untuk mencari jumlah subnetnya atau jumlah sub RT. Jadi jumlah sub RT ini diperoleh dari jumlah host address yang dipinjam untuk network address ini.
Ya. Karena dia meminjam 1, maka 2 pangkat 1. Ya. Jadi 2, ada 2 subnet, ada 2 sub jaringan. Ya. Nah, masing-masing jaringan itu mempunyai ini, jadi 2 pangkat 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi yang dipinjam ini, dia untuk mencari jumlah berapa jaringan yang terbentuk jumlah yang baru, berarti 2 pangkat 1. Kemudian jumlah hostnya masing-masing jaringan, ini 2 pangkat 7. Ya, seperti ini aja lah. Ya. Ini diperoleh dari 2 pangkat N ya. Ini saya nggak bisa nulis 2 gini. Pangkat itu gini ya. 2 pangkat N. Ya. N itu yang mana? Ini loh, N. N itu adalah jumlah bit host yang dipakai untuk network. N jumlah bit yang digunakan untuk bit host ya, ini jumlah bit H yang digunakan untuk menjadi N. Ya. Ini. Ini aja contohnya ya. Nih. Ya, N ini adalah jumlah bit H yang digunakan untuk menjadi N. Jadi jumlah bit H-nya ini kan harusnya kalau default-nya ya, kalau default-nya itu kan ini kan hanya ini H semuanya, hanya kan ada 8 bit. Ya. Default-nya kalau secara default. Tapi karena ini mau dibagi menjadi 2 bagian, maka dia minjam 1 bit H host-nya ini ya untuk dijadikan N. Ya. Jadi ini yang karena jumlah bit H-nya yang dipakai 1, maka dia 2 pangkat 1, hasilnya 2. Nah, untuk jumlah host-nya ini habis. Ada yang presensi manual enggak ini ya? Saya cek dulu. Dulu 1 ya, 3553. Sebentar, saya entry dulu. Oke, ya. Mana tadi hilang semua. Ini ya. Nah, kalau jumlah host-nya itu berarti dia 2 pangkat H. Ya, 2 pangkat H. 2 pangkat H. Di mana H itu sama dengan adalah jumlah bit H yang tersisa. Jadi ini kan sisanya ini. Ya. Sisa jumlahnya kan ini, 2 pangkat 7 berarti ini 2 pangkat 7. Jadi untuk mencari jumlah, misalkan kalau kita bagi menjadi 2, ya maka kita minjam 1 bit hostnya. Kalau mau kita bagi 4 menjadi 4, itu berarti 2 pangkat 2. Berarti ada 2 bit host yang kita pinjam. Kalau mau kita bagi menjadi 8, maka 2 pangkat 3 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Maka kita ngambil bit hostnya 3 digit. Kemudian kalau kita bagi menjadi 16, maka 2 pangkat 4. Kita ambil yang ini. Ya.
mengambil yang bit hostnya 4. Kalau kita bagi menjadi 32, berarti ada jumlah 5 bit host yang kita gunakan untuk N. Ya. Kalau 64 berarti ini 6. 6. 6. Ya, ada 6. Pak, misalkan saya mau membagi menjadi 3 jaringan. Bagaimana? 3 jaringan itu kan antara 2 dengan 4 ya. Mana yang dipilih? Yang kita pakai adalah yang 4. Karena apa? Kurang tidak boleh, lebih boleh tapi yang lebih mendekati. Istilahnya lebih tapi ya jangan lebih banget. Ya, kalau 3 itu kan 8 juga masuk, 16 juga masuk, tapi kan itu sisanya banyak. Ya, kita ngambil yang terdekat. Berarti yang kita pakai nanti adalah 2 pangkat 2 atau 4. Jadi dibagi menjadi 4, tetap 4 jumlah subnet. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Makanya kita akan lanjut lagi untuk subnetnya ini karena memang agak rumit ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Ya, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, saya akhiri.